Aldrin tidak pernah menduga pagi itu akan seperti menelan kembali seluruh musim yang pernah ia lalui. Udara Jakarta sedang halus, seperti baru saja dicuci hujan malam sebelumnya, tetapi dadanya serasa penuh debu yang lama tak tersentuh. Ia duduk di kursi belakang mobil online yang ia pesan, memandangi undangan softpink di genggamannya. Tulisan pada undangan itu sederhana, elegan, dan menohok hatinya dengan cara yang nyaris sopan. Resepsi pernikahan, Laras Obagas. Laras, nama yang pernah menempati seluruh musim hidup Aldrin. Ia menarik napas panjang. Gila ya, Rin, gumamnya ke diri sendiri. Hadir di nikahan mantan. Mau nyapa apa? Halo, selamat ya. Aku dulu gagal sama kamu tapi semoga kamu bahagia. Aduh. Pengemudi mobil melirik lewat kaca spion. Santai aja, Mas. Mukanya tegang begitu, kayak mau sidang skripsi. Aldrin tertawa hambar. Iya, Mas. Mirip-mirip lah. Saat mobil berbelok ke jalan besar yang dipenuhi dekorasi resepsi pernikahan, Aldrin merasa seperti sedang melangkah kembali ke masa yang ia pikir sudah dibereskan. Resepsi itu diadakan di sebuah ballroom hotel, berkilau, mewah, penuh lampu-lampu kecil yang serupa bintang. Begitu turun dari mobil, aroma bunga mawar dan geranium langsung menyambut. Aldrin memeriksa kemejanya, putih bersih, dengan jas abu tipis yang ia pakai hanya saat acara-acara yang tak bisa ditolak. Sepatunya mengilap. Rambutnya rapi. Ia datang bukan untuk membuat kenangan baru. Ia cuma ingin menutup bab lama. Pintu ballroom terbuka lebar. Musik lembut dari orkes mini mengalir seperti sungai pagi. Para tamu bertebaran seperti kupu-kupu yang tersenyum. Aldrin melangkah perlahan, menahan degup jantungnya. Di ujung karpet merah, pasangan pengantin berdiri manis. Laras terlihat cantik. Seperti malam hujan saat pertama kali mereka bertemu. Aldrin menelan emosinya perlahan. Ia tidak datang untuk merusak hari bahagia siapapun. Jadi ia mengatur napas, merapikan ekspresi, kemudian berjalan ke arah pengantin. Rin! Suara itu datang dari sebelah kiri. Aldrin menoleh. Bayangan masa lalu menari di wajah seseorang yang pernah menjadi tempat ia menitipkan semua mimpi. Laras tersenyum kaku, tapi matanya jernih. Aldrin, terima kasih ya, sudah datang. Bagas, sang mempelai, mengulurkan tangan. Terima kasih sudah meluangkan waktu, bro. Aldrin tersenyum. Selamat ya, kalian berdua cocok. Semoga bahagia, panjang umur cintanya. Ucapan standar, tapi tulus. Mereka bertiga saling menatap canggung selama beberapa detik. Lalu Aldrin memberi hormat kecil dan berjalan menjauh, menuju area buffet. Ia tidak lapar, tapi butuh alasan untuk duduk. Sambil menyendok salad asal-asalan, Aldrin bergumam dalam hati. Ya Tuhan, cepatlah waktu berjalan. Biar aku pulang. Ia berjalan ke kursi paling belakang, ujung paling sepi. Di sana, musik tidak terlalu keras. Orang-orang tidak terlalu memperhatikan. Ia bisa menghabiskan waktu tanpa harus berpura-pura sosial. Ia duduk, menarik napas, mencoba tersenyum. Tentu saja gagal. Saat ia menatap piring kosongnya yang tidak menarik selera, seseorang menghampirinya. Seseorang yang membuat angin di ruangan seolah berhenti sebentar. Excuse me. Suara seorang perempuan. Bangku ini kosong. Aldrin menoleh. Dan waktu seperti menahan langkahnya. Di depannya berdiri seorang perempuan muda dengan gaun hijau sage yang jatuh lembut mengikuti lekuk tubuhnya. Wajahnya manis, seperti puisi yang lupa diberi judul. Mata bulatnya jernih, dan rambutnya dibiarkan tergerai rapi. Kalau kosong, aku duduk sini ya. Lanjutnya dengan senyum yang hangat tapi tidak berlebihan. Oh, silakan, kata Aldrin, sedikit tercekat. Perempuan itu duduk, meletakkan piringnya pelan, lalu berkata dengan nada ringan, aku Dinda. Aldrin mengangguk. Aldrin.
Kamu temennya pengantin. Iya. Teman lama. Dinda memiringkan kepala, memperhatikan wajahnya seperti sedang membaca prolog novel. Mukanya kayak orang yang datang ke acara yang tidak dia inginkan. Aldrin hampir tersedak udara. Sejelas itu? Banget? Jawabnya sambil tertawa kecil. Tadi dari jauh aku lihat kamu jalan kayak boneka kehabisan baterai. Aldrin ikut tertawa. Entah kenapa, tawanya kali ini asli. Dinda mengambil sendok. Tahu nggak? Aku juga gak niat datang. Tapi ibuku maksa. Katanya anak perempuan gak boleh nolak undangan keluarga. Apalagi ini katanya saudara jauh. Jauh banget malah. Aku bahkan gak kenal. Berarti kita sama-sama terjebak, kata Aldrin. Betul, sambut Dinda. Sesama korban undangan harus kompak. Ada sesuatu dalam nada suara Dinda yang mengalir seperti teh hangat. Centil tapi tidak berlebihan. Ceria tapi tidak memaksa. Dan entah bagaimana, tatapannya membuat Aldrin merasa ia tidak sedang sendirian di kursi paling belakang ini. Aku boleh jujur? Tanya Dinda. Tentu. Aku lebih nyaman ngobrol sama orang random daripada pura-pura kenal sama saudara jauh yang tiba-tiba muncul. Aldrin tersenyum. Aku juga lebih nyaman ngobrol sama orang baru daripada mantan. Dinda membeku sejenak. Mantan? Enggak. Kamu? Mantannya pengantin. Aldrin mengangguk. Dinda memegang dadanya dramatis. Astaga, kok kamu kuat ya? Aldrin tertawa. Gak kuat-kuat banget, kok. Dinda mencondongkan tubuh sedikit. Kalau aku jadi kamu, aku pasti pura-pura tersedak pas salam-salaman biar bisa pulang. Candaannya membuat Aldrin menahan tawa. Mungkin untuk pertama kalinya hari itu, pikirannya tidak melayang ke masa lalu. Kehadiran Dinda seperti memberikan warna baru pada ruangan yang tadinya hanya bernuansa masa lalu. Beberapa menit berlalu. Percakapan mengalir. Dari hal kecil hingga hal aneh yang seharusnya tidak penting tapi terasa menyenangkan untuk dibahas. Dinda bercerita bahwa ia bekerja sebagai editor buku. Ia suka mengoleksi miniature bangunan dunia, dan ia benci kismis di dalam roti. Kismis itu penipu, ujar Dinda. Kelihatannya kayak coklat chip, padahal pas digigit bikin kesel. Aldrin tertawa keras. Tapi, Dinda memperhatikan Aldrin dengan sorot lembut. Apa? Kamu kelihatan kayak orang yang baru sembuh setengah. Nah, itu apalagi maksudnya? Setengah sembuh dari luka lama. Hatimu kayak luka gores yang belum benar-benar kering. Aldrin terdiam. Perempuan ini membaca dirinya terlalu cepat. Dinda tersenyum pelan. Gak apa-apa. Semua orang pernah ada di posisi itu. Aldrin hendak menjawab, tetapi seseorang memanggil dari panggung. Para tamu undangan dipersilakan menuju area photobooth. Dinda berdiri. Ikut. Aldrin menggeleng. Kamu duluan. Aku nyusul. Dinda melirik nakal. Jangan kabur. Ya. Aku di sini, jawab Aldrin. Kursi paling belakang. Gampang dicari. Dinda tersenyum manis, lalu berbalik meninggalkan meja. Begitu bayangannya menjauh, Aldrin merasakan sesuatu yang lama hilang. Sesuatu yang hangat, seperti ketika awan bergeser dan matahari muncul sebentar. Ia tidak tahu kenapa ia merasa begitu. Tapi satu hal yang jelas, pertemuan barusan tidak terasa kebetulan. Dan ia belum ingin pulang. Karena ada perempuan dengan gaun hijau sage yang tiba-tiba membuat seluruh dunia terasa baru lagi. Lampu-lampu di ballroom berkelip kecil, seperti bintang-bintang kota yang turun untuk menonton pesta. Musik dari orkes berubah menjadi balada manis. Dan di tengah semua itu, Aldrin duduk sendirian, menyimpan senyum tipis yang entah datang dari mana, atau dari siapa. Ia mengusap pelan meja bundar tempatnya duduk. Napasnya lebih stabil sekarang, tidak seberat tadi. Ada ruang kosong di dadanya yang tadi seperti ruangan kumuh penuh kotak-kotak kenangan,
dan kini berangsur rapi. Perasaan itu ia kenali. Ia sedang mencoba untuk ikhlas. Tapi kedatangan Dinda seperti membuka jendela kecil yang membuat udara baru masuk ke ruang itu. Saat Aldrin memutar gelas anggurnya, yang sebenarnya cuma berisi infused water, bayangan hijau sage muncul dari sisi ballroom. Dinda sedang menuju ke arahnya. Langkahnya ringan, tidak terburu-buru. Gaunnya bergerak seperti daun lembut yang dipeluk angin pelan. Di tangannya, ia membawa sekotak kecil snack bertema pernikahan dengan pita putih. "Untung kamu belum kabur," katanya sambil menarik kursi. Aldrin tertawa kecil. "Aku sudah janji. Aku kira kamu akan lari begitu photobooth buka. Biasanya orang yang patah hati suka cari alasan untuk kabur. Kalau kabur, nanti aku kehilangan teman obrolan yang lucu," jawab Aldrin. Wajah Dinda memerah sedikit. "Wah, gombal jam 3 siang ya? Tapi ya sudah, aku terima." Mereka duduk lebih nyaman sekarang, seperti dua orang yang sudah bertemu berulang kali. Dinda membuka kotak snack itu lalu menggeser setengah ke arah Aldrin. "Kamu mau? Ada mini eclair, tart buah, sama brownies. Yang brownies enak banget. Jangan ambil yang ada kismisnya ya. Kamu benci kismis sedalam itu." "Kismis itu jebakan, Rin." Aldrin tersenyum. "Baik, baik." Ia mengambil satu potong brownies, menggigit perlahan. Rasanya manis lembut, tapi jauh di bawah rasa brownies itu, ia merasakan sesuatu yang aneh. Seperti nyaman. Kata Dinda, mencondongkan tubuh. "Tadi kamu cerita cuma setengah. Kamu mantannya pengantin, tapi kamu putus karena apa?" Aldrin menghela napas. Ia tidak suka cerita ini. Tapi entah kenapa, saat Dinda bertanya, ia tidak merasa dicekik oleh kenangan. "Kami beda tujuan," jawabnya. "Aku fokus bangun karir dulu, dia pengen cepat nikah. Waktu itu aku belum siap." "Terus dia ketemu Bagas?" "Iya." Setelah itu, semuanya cepat berubah. Kayak, semua keputusan dibuat dalam satu malam. Dinda bermain-main dengan garpu kecilnya. "Kalau kamu nggak datang ke sini, dia sakit hati." "Nggak juga. Tapi aku datang karena aku butuh nutup cerita ini dengan cara yang sopan." "Aku ngerti," kata Dinda pelan. "Nutup cerita lama itu bukan soal move on atau enggak, tapi soal menghormati apa yang pernah ada." Kata-kata itu menempel di kepala Aldrin. Ia menatap Dinda. "Kamu sering ngomong bijak ya?" "Sering. Tapi cuma kalau sedang makan." Aldrin tertawa. Dinda menatapnya sebentar. "Tapi serius, kamu kelihatan kuat. Padahal, orang-orang yang paling kuat itu biasanya yang paling banyak luka." Aldrin terdiam. "Kenapa kamu bisa baca aku secepat itu?" Dinda mengerling. "Aku editor buku, Rin. Pekerjaanku membaca isi kepala orang lewat tulisan-tulisan mereka. Kamu itu kayak tokoh pria novel drama. Tenang, rapi, tapi penuh cuaca di dalamnya." "Sebuah analis yang akurat," gumam Aldrin. Lalu Dinda bertanya hal yang paling tidak ia duga. "Aku boleh tanya satu lagi?" "Tanya apa saja." "Kalau Laras tiba-tiba bilang dia masih sayang sama kamu bakal apa?" Pertanyaan itu seperti lilin yang menyala di ruangan gelap. Tidak panas, tapi intens. Aldrin tidak menjawab cepat. Ia justru memandangi meja yang licin, melihat pantulan lampu-lampu kecil di permukaannya. Dalam kepalanya, ada pintu yang lama tertutup. Dan pertanyaan Dinda mengetuk pintu itu. "Aku mungkin akan terdiam," jawabnya pelan. "Lalu aku akan bilang, 'Maaf, tapi aku sudah lewat bab itu.'" Dinda tersenyum. "Jawaban yang bagus." "Habis itu kamu akan kabur?" tanya Aldrin. "Iya. Soalnya kalau aku di posisi kamu, aku trauma ketemu mantan yang bilang masih sayang. Bisa bikin satu dunia runtuh." Aldrin tertawa lagi.
Suara mereka tenggelam oleh musik ballroom, tapi anehnya percakapan tetap terasa intim. Seakan dunia yang riuh itu sedang memberi mereka ruang kecil untuk bicara. Dinda lalu mengusap napkinnya. Kamu tahu, aku biasanya tidak tahan lama di acara keluarga begini. Banyak tanya-tanya nggak penting. Kayak, kapan nyusul, dan semacam itu. Pertanyaan paling horor. Nah itu. Tapi hari ini, aku malah betah. Aldrin mengangkat alis. Kenapa? Dinda menunjuk dirinya sendiri. Karena aku bertemu kamu. Aldrin terdiam sebentar, jantungnya memercik seperti lampu kecil yang tiba-tiba menyala. Aku juga, katanya. Aku pikir bakal duduk sendirian sampai acara selesai. Tapi kamu hadir kayak. Kayak apa? Potong Dinda. Aldrin tersenyum malu. Kayak jeda yang manis. Dinda menatapnya, dan tatapan itu seperti pelukan kecil. Rin, katanya lembut. Kadang, orang yang paling tepat hadir di hidup kita itu bukan yang kita undang, tapi yang datang tanpa sengaja. Saat itulah, MC memanggil tamu untuk acara lempar bunga. Para perempuan mulai berkumpul di depan panggung. Ayo, kata Dinda. Aku mau ikut, buat lucu-lucuan. Kamu mau menang? Astaga, tidak. Aku cuma mau lihat drama rebutan bunga. Mereka sama-sama tertawa. Tunggu aku di sini, kata Dinda sambil beranjak. Aldrin mengangguk. Dan saat ia melihat Dinda berjalan ke arah kerumunan perempuan, ia sadar satu hal. Hatinya tidak lagi sesakit tadi. Karena ada seseorang yang sedang membuat ruang baru di sudut-sudut hari ini. Seseorang bernama Dinda. Yang datang tanpa rencana. Tanpa aba-aba. Tanpa izin hati. Tapi tepat di waktu ia paling membutuhkannya. Kerumunan di depan panggung berubah riuh. Para perempuan berdiri saling dorong kecil. Seperti anak-anak sekolah berebut posisi terbaik saat guru membawa kue ulang tahun. Dinda berada di barisan tengah, mengangkat kedua tangan tinggi-tinggi. Rin, kalau aku dapat bunganya, kamu harus kabur, teriaknya sambil tertawa. Aldrin menggeleng sambil tersenyum. Semoga kamu nggak dapat. Laras berdiri di atas panggung, buket bunga di tangan. Saat MC menghitung mundur, semua perempuan bersiap. 1, 2, 3. Buket bunga melayang seperti burung kecil yang kehilangan arah. Dalam gerakan slow motion yang lucu dan tak terduga, bunga itu jatuh tepat ke arah Dinda. Ia tidak menangkapnya. Buket itu memantul dari bahunya dan disambut heboh oleh perempuan di belakangnya. Astaga! Dinda menutup wajah. Syukurlah bukan aku. Aldrin tertawa dari kejauhan. Namun ada momen kecil yang hanya Aldrin lihat. Ketika Dinda menepuk dadanya dengan lega, wajahnya terlihat sangat hidup, sangat manusiawi, sangat dekat. Ia kembali ke meja sambil cekikikan. Aku hampir kena kutukan jodoh instan, katanya sambil duduk. Untung tidak. Kutukan. Iya. Dapat bunga itu sama aja kayak diikat kontrak alam semesta tanpa baca syarat ketentuan. Aldrin mengangguk dramatis. Benar. Hati-hati sama kontrak semesta. Mereka tertawa lagi. Beberapa menit berlalu. Musik berubah lebih pelan. Tamu mulai berdatangan ke buffet untuk ronde kedua. Ballroom terasa lebih hangat, lebih penuh cerita. Dinda menyandarkan punggung pada kursi. Tadi aku lihat kamu waktu pengantin salam-salaman. Kamu kelihatan sejenak kosong. Aldrin menarik napas. Iya. Ada 1 detik di mana aku merasa semua kenangan balik. Terus hilang sendiri. Dinda mengangguk pelan, seperti mengerti sesuatu yang tidak diucapkan. Aku senang kamu bisa lewat itu dengan tenang. Ia menatap Aldrin dalam-dalam, dan tiba-tiba suasana di kursi paling belakang itu terasa seperti ruang kecil yang terpisah dari pesta besar di sekeliling mereka. Rin, suara Dinda lembut. Aku boleh cerita sesuatu? Tentu.
Ini juga pertama kalinya aku ke nikahan mantan. Aldrin membeku. Kamu juga? Dinda mengangguk. Bedanya, mantan aku nikah sama temanku sendiri. Aduh. Tenang. Itu sudah lama banget. Aku datang karena aku mau buktiin ke diri sendiri kalau aku sudah sembuh. Apa berhasil? Dinda tersenyum kecil. Entahlah. Tadi sebelum ketemu kamu, aku hampir balik pulang. Aldrin menatapnya. Ada garis halus di mata Dinda yang tidak ia lihat sebelumnya. Seperti sisa hujan yang tidak jadi turun. Mantan kamu, dia masih penting buat kamu? Tanya Aldrin. Enggak. Jawab Dinda cepat. Tapi luka itu kadang muncul tanpa permisi. Aldrin mengangguk pelan. Jadi kita dua-duanya datang ke sini dengan hati compang-camping. Dinda tertawa kecil. Kelihatannya begitu. Mungkin itu sebabnya kita nyambung. Ya, orang-orang yang patah biasanya mudah kenal satu sama lain. Percakapan itu mengalir seperti air yang menemukan celah batu. Tidak ada usaha untuk menyembunyikan luka, tidak ada topeng. Justru itu yang membuat semuanya terasa jujur. Tiba-tiba lampu ballroom diredupkan. Layar besar menyala, menampilkan video perjalanan cinta Laras dan Bagas. Suara tawa, foto-foto lama, momen-momen berdua, semuanya membuat tamu mengusap mata. Aldrin memalingkan wajah, menatap meja. Gimana? Kamu oke? Tanya Dinda. Aku baik, jawabnya. Rasanya aneh saja. Dinda mencondongkan tubuh sedikit. Kamu mau keluar sebentar? Udara di dalam sini terlalu penuh kenangan. Aldrin mengangguk. Mereka berdiri dan berjalan menuju pintu samping. Ballroom yang bising berganti dengan lorong hotel yang tenang. Lampunya lembut, lantainya tebal, dan suara musik hanya menjadi gema jauh. Begitu tiba di luar ballroom, udara terasa segar. Mendingan, kata Aldrin. Dinda mengangguk. Aku juga. Mereka berjalan pelan menyusuri lorong, seakan melarikan diri dari cerita lama masing-masing. Rin, kata Dinda, kalau kamu bisa bicara ke dirimu yang lama, yang masih pacaran sama Laras, kamu bakal bilang apa? Aldrin berpikir sejenak. Aku bakal bilang, jangan menunda kebahagiaan orang lain cuma karena kamu belum siap. Dinda mengangguk kagum. Dalam banget, aku iri. Kalau kamu? Tanya Aldrin. Dinda tersenyum pahit. Aku bakal bilang, jangan memberikan seluruh hatimu ke orang yang cuma datang untuk belajar mencintai, bukan bertahan. Aldrin terdiam, merasakan kalimat itu menampar lembut. Kamu pasti pernah sakit banget, katanya. Ada waktunya, jawab Dinda. Tapi manusia kan kayak gelas kaca. Kalau pecah, kita bisa pilih untuk disapu bersih, atau ditempeli jadi mozaik yang lebih cantik. Terus kamu sekarang? Aku mozaik, jawabnya sambil tertawa. Hidupku penuh sambungan, tapi aku malah suka bentuknya sekarang. Aldrin menatapnya lama. Dinda bukan perempuan biasa. Ia memiliki cara melihat hidup yang tidak semua orang punya. Cara yang lembut, jujur, dan penuh cahaya kecil. Tadi kamu bilang kamu betah karena ada aku, kata Aldrin pelan. Aku jujur. Aku juga betah karena ada kamu. Wajah Dinda memerah. Jangan bikin aku senyum sendiri. Kenapa? Soalnya kalau aku senyum terlalu lama, nanti aku mikir yang aneh-aneh. Aneh gimana? Dinda menatapnya dengan mata yang seperti bintang yang sudah tahu jawabannya sejak tadi. Aneh kayak, mungkin semesta sengaja bikin kita duduk di kursi paling belakang itu. Aldrin tersenyum. Kalau iya, Dinda menggigit bibir. Malu. Berarti kita nggak benar-benar datang ke nikahan mantan. Kita datang buat ketemu seseorang yang baru. Aldrin tak bisa menahan senyum. Ia menatap Dinda lama, seolah membaca cerita yang belum ditulis. Di lorong hotel itu, tanpa musik, tanpa gemerlap lampu, hanya ada dua orang yang sama-sama pulih dari masa lalu.
dan secara perlahan mulai membuka pintu menuju masa depan. "Dinda," kata Aldrin, "aku rasa, aku senang duduk di kursi paling belakang tadi." "Kenapa?" "Karena itu bikin aku ketemu kamu." Dinda menunduk, menyembunyikan wajah merahnya. "Jangan bilang gitu. Nanti aku baper." "Aku serius." "Aku juga." Keheningan jatuh pelan di antara mereka. Tapi bukan hening yang canggung. Ini hening yang hangat, seperti selimut tipis saat malam pertama musim hujan tiba. Sampai akhirnya Dinda berkata pelan, "Rin, kita kembali ke dalam yuk. Kalau kita kelamaan di luar, nanti orang kira kita kabur bareng." Aldrin tertawa. "Iya, itu bisa jadi skandal." Mereka berjalan kembali menuju ballroom. Berdua, seirama, tanpa perlu banyak kata. Dan ketika mereka tiba di ambang pintu ballroom yang masih riuh, Aldrin merasakan sesuatu yang belum ia rasakan sejak lama. Ia siap membuka bab baru. Karena ada perempuan bernama Dinda, yang datang di waktu yang paling tidak ia duga. Namun justru menjadi bagian paling penting dari cerita hari itu. Hujan turun seperti tirai tipis yang menutup wajah kota. Aldrin dan Dinda berdiri di bawah kanopi hotel setelah resepsi selesai. Musik sudah berhenti, lampu ballroom diredupkan, dan sebagian besar tamu sudah pulang. Udara beraroma basah, hangat, dan sedikit getir. "Aku masih nggak percaya kamu tadi nyelamatin aku dari tante-tante itu," ujar Aldrin sambil tertawa kecil. Dinda memasukkan tangannya ke saku jaket yang belum lama dipinjam dari Aldrin. "Kalau aku nggak nyelamatin kamu, kamu udah dijodohin sama anak tetangga sepupu." "Apa coba itu?" Aldrin menggeleng sambil tertawa. Mereka berdiri lama di situ. Tidak canggung. Tidak terburu-buru pergi. Seolah waktu memberi jeda kecil untuk dua orang yang baru saja menemukan ruang nyaman satu sama lain. "Kamu capek?" tanya Dinda. "Capek dikit." "Capek hati." Aldrin menatapnya. "Lama. Dikit juga." Dinda mengangguk pelan. "Laras ya? Dia dulu berarti penting banget buat kamu." "Banget." Aldrin menatap hujan. "Bukan cuma pacar. Dia teman, rumah, napas. Tapi itu dulu." "Dan kamu masih sayang?" Pertanyaan yang dilempar begitu saja, tapi ada kedalaman di baliknya. Aldrin diam. Bahunya turun sedikit. "Aku nggak tahu. Mungkin sayang itu bentuknya berubah. Nggak lagi pengen memiliki, tapi masih menghargai." Dinda melihat ekspresi itu dengan lembut. "Aku senang kamu jujur." "Kamu sendiri?" Aldrin balas bertanya, "pernah patah hati?" Dinda tertawa kecil, pahit. "Pernah. Panjang ceritanya. Lebih panjang dari antrean Bapenda." Aldrin hampir tersedak tawa. "Gimana ceritanya?" "Dia sahabatku sejak SMA. Deket banget, kamu tahu, kayak selalu ada. Tapi dia jatuh cinta sama temenku sendiri." Dinda melipat tangannya. "Aku nggak bilang apapun. Aku cuma mundur." Aldrin mengangguk pelan. "Berarti kamu ngerti rasanya kehilangan seseorang yang bukan sekadar pacar." "Banget," jawab Dinda. "Dan itu bikin aku ngerti kamu." Hening mengalir di antara mereka. Tapi bukan hening yang dingin. Lebih seperti jeda yang mengizinkan hati mereka bernafas. "Rin," ujar Dinda pelan, "kamu sadar nggak kalau aku ketemu kamu itu kayak kebetulan yang kelewatan manis?" Aldrin tersenyum. "Aku malah takut ini terlalu manis untuk jadi kebetulan." Dinda menatapnya dalam. "Aku bukan Laras." "Iya." "Aku bukan perempuan dari masa lalu kamu." "Iya." "Aku cuma orang asing di kursi paling belakang yang kebetulan duduk di sebelah kamu." Aldrin menatap mata itu. Jernih. Nyata. Tidak meminta apapun. "Dan justru itu yang bikin kamu berharga," katanya. Dinda memalingkan muka sedikit, seolah menahan senyum.
Hujan turun lebih deras. Mereka melangkah sedikit lebih dekat ke dinding. "Rin," tanya Dinda, "kalau suatu hari aku pergi, kamu bakal cari aku?" Aldrin berpikir sebentar. "Aku nggak mau kamu pergi. Tapi kalau aku pergi, kalau kamu pergi, aku bakal nyari. Sampai ketemu." Dinda tersenyum. Matanya sedikit berkilat. "Oke." Saat itu sesuatu bergeser. Takdir seperti menarik garis halus yang menghubungkan dua hati yang belum sempat sembuh sempurna. Malam itu, di bawah kanopi hotel yang basah, mereka berbagi kejujuran yang tidak mereka rencanakan. Dan untuk pertama kalinya, Aldrin merasa ia benar-benar sedang menuju pulang. Bukan ke masa lalu, tapi ke sesuatu yang baru. Ke seseorang yang baru. Ke seseorang bernama Dinda. 3 bulan setelah resepsi itu, hidup Aldrin berubah dengan cara yang pelan tapi pasti. Tidak ada drama berlebihan. Tidak ada adegan sinetron. Tidak ada mantan yang tiba-tiba muncul membawa kotak kenangan. Yang ada hanya percakapan-percakapan kecil. Dinda yang mengirim foto hujan pertama hari itu. Aldrin yang mengirim foto kopi yang ia minum setiap pagi. Mereka yang berbagi keluhan tentang kerjaan, meme random, dan hal-hal kecil yang sebetulnya biasa saja, tapi terasa hangat karena dibagikan. Suatu sore, di sebuah taman kecil dekat kantor Dinda, mereka bertemu. Dinda duduk di bangku dengan es krim vanila yang mulai meleleh. "Kamu telat," katanya. "Aku macet," jawab Aldrin. "Dan aku bawa ini." Ia mengangkat 2 gelas coklat panas. Dinda tersenyum. "Oke, dimaafkan." Mereka duduk berdampingan. Suasana sore itu cerah. Angin seolah membelai pelan, membawa aroma rumput. "Aku kepikiran sesuatu," ujar Aldrin tiba-tiba. "Apa?" "Waktu kita ketemu di nikahan itu, kamu tahu apa yang paling aku syukuri? Gaunku yang warna sage." "Bukan. Fakta aku nyelamatin kamu dari tante-tante." "Itu juga, tapi bukan." Dinda mengangkat alis. "Terus apa?" "Kamu duduk di sebelahku. Di kursi paling belakang. Tempat yang orang pikir paling tidak penting." Dinda menggigit bibirnya menahan senyum. "Terus? Padahal itu kursi yang nyelamatin aku malam itu." Hening kecil. Bukan hening canggung. Hening yang penuh makna. "Rin," suara Dinda merendah. "Kamu masih mikirin Laras?" Aldrin menggeleng pelan. "Tiap orang punya masa lalu. Tapi masa depanku, akhir-akhir ini bentuknya kamu." Dinda menunduk. Wajahnya memerah. "Kamu ngomong gitu bisa bikin orang salah paham." "Aku memang mau kamu salah paham," jawab Aldrin. "Karena perasaanku bukan salah." Dinda menutup wajah dengan tangan. "Kamu kok gini banget?" Aldrin mengambil napas pelan. "Dinda." "Hekem. Boleh nggak? Kita nggak cuma jadi teman random yang ketemu di nikahan mantan?" Dinda menurunkan tangannya perlahan. Matanya berkaca-kaca, tapi bukan karena sedih. "Kamu nembak aku." "Kayaknya begitu. Di taman sekecil ini. Aku bisa ulang lagi di tempat yang lebih keren kalau kamu mau." "Tidak. Tidak. Aku maunya yang ini." Angin bertiup pelan. Burung kecil di dahan ikut bersuara. Dunia seperti berhenti sebentar untuk memberi tempat pada 2 hati yang akhirnya berani jujur. Dinda menatap Aldrin. Jawabannya iya. Aldrin tersenyum. Senyum yang lama tidak muncul. Senyum milik orang yang akhirnya menemukan arah. Dinda menyandarkan kepala di bahunya. "Aku seneng kamu nemu aku." "Aku juga," jawab Aldrin. "Kamu kayak pintu keluar dari ruangan yang udah pengap banget. Dan kamu kayak payung konyol yang tiba-tiba muncul pas hujan deras." Mereka tertawa. Sore itu, tanpa musik pengiring, tanpa dekorasi mewah, tanpa karpet merah, tanpa gaun pengantin, tanpa tamu undangan, tanpa fotografer.
Mereka duduk di bangku taman dan meresmikan sesuatu yang lahir dari kebetulan sederhana. Bukan dari janji masa lalu. Bukan dari kenangan yang retak. Bukan dari cinta yang dipaksakan. Tapi dari pertemuan tidak sengaja di acara pernikahan mantan seseorang. Kadang jodoh memang begitu. Tidak diundang. Tidak dicari. Tapi datang saat kamu duduk sendirian, lelah, di kursi paling belakang sebuah ballroom. Dan tiba-tiba seseorang dengan gaun hijau sage berkata, "Bangku ini kosong." Aldrin tersenyum pada ingatan itu. Dinda menggenggam tangannya. Dan cerita mereka pun mulai berjalan. Selesai.